Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di kegiatan Ramadan hari keempat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya sekarang masih menjalankan ibadah puasa. Dan semoga juga semuanya sekarang udah bangun tidur untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi rukun Islam yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi semua umat Islam dan termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Secara bahasa, zakat artinya bersih atau suci atau berkah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut juga mustahik. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat diri atau zakat jiwa. Yang kedua zakat mal, yaitu zakat harta. Yang pertama, terlebih dahulu Ibu ingin membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya kesucian. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau setiap orang yang mukmin atau orang yang beriman dan masih mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang diperbolehkan adalah sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Dan dimulai disyariatkannya zakat fitrah atau mulai diperintahkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi semua umat Islam tanpa terkecuali, baik dia masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya, seorang yang meninggal pada tanggal 1 Ramadan, walaupun dia meninggal di awal bulan Ramadan sekali, karena sudah memasuki bulan Ramadan dia meninggalnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya tentunya oleh ahli warisnya atau anaknya. Atau misalnya bayi yang terlahir pada malam takbiran di akhir bulan Ramadan, karena masih dalam batas waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah terlahirnya, maka orang tuanya tetap harus mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang baru lahir tersebut. Perintah mengeluarkan zakat fitrah itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jelas dalam ayat ini di situ kata Allah, khudz min amwalihim.
ambillah zakat. Malah perintah Allah itu ambillah zakat. Artinya apa? Kalau orang ada punya kemampuan untuk membayar zakat tapi dia tidak mau membayar zakat, maka boleh kita memintanya, boleh kita menegurnya, memperingatinya, karena memang itu kewajiban mereka. Dan kalau dia tidak keluarkan zakatnya, maka hartanya itu masih kotor, masih tercampur dengan hak orang lain yang harus dia keluarkan. Makanya zakat itu diartikan juga sebagai kesucian. Di sini dalam ayat ini juga disebutkan dengan zakat itu berarti membersihkan, mensucikan. Kalau zakat fitrah membersihkan dan mensucikan diri. Tapi kalau zakat mal membersihkan dan mensucikan harta. Ibu juga akan menjelaskan tentang kadar zakat fitrah atau berapa kira-kira yang harus kita keluarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah satu jiwa atau satu orang. Kadar zakat fitrah yaitu yang Allah tentukan satu sa. Satu sa itu sama dengan 3,1 liter kalau beras, atau setara dengan 2,5 kg per jiwa atau per orang. Dengan uang bisa nggak? Bisa. Tinggal kita kalikan. Kalau misalnya 2,5 kg beras itu harganya berapa, maka seharga itulah yang harus kita keluarkan, sesuaikan dengan harga beras pada saat ini. Dan kalau bisa mentang-mentang harus menyesuaikan dengan harga beras, kita pilih harga beras yang paling murah. Padahal harusnya untuk berzakat pahalanya kembali kepada diri kita sendiri, pilih yang terbagus. Karena semakin bagus berarti ketakwaan kita kepada Allah semakin baik dan nilainya di mata Allah juga semakin baik. Kemudian yang berikutnya, bahan yang dipakai atau yang dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang di daerah tersebut atau di negara tersebut. Karena di kita rata-rata bahan makanan pokoknya nasi dari beras, makanya kebanyakan orang mengeluarkannya dengan beras atau diuangkan. Uangnya berapa tadi di atas sudah Ibu jelaskan. Berikutnya adalah rukun zakat. Rukun zakat itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Niat, segala macam ibadah itu harus diawali dengan niat. Tanpa niat, maka ibadah atau zakat yang kita keluarkan tidak sah. Niatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah akan Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri lin nafsi lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Tentu saja kalau nggak ada orangnya yang mengeluarkan zakat, zakat fitrah tidak terlaksana. Kemudian yang ketiga, mustahik. Mustahik adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa aja golongan orang yang menerima zakat, nanti berikutnya akan Ibu sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah harta yang kita zakatkan. Tentu saja ada niat, ada orang yang mengeluarkan, ada yang menerima, juga harus ada yang diberikan itu apa. Nah, kalau 4-4-nya sudah terlaksana, maka insya Allah zakatnya sah. Yang kedua, syarat muzaki atau syarat orang yang mengeluarkan zakat.
Ketika kan nanti kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, orang yang mengeluarkan zakatnya itu disyaratkan harus mengucapkan niat untuk mengeluarkan zakat. Tadi di awal di atas juga sudah Ibu bacakan niatnya, yaitu niat zakat fitrah. Kemudian yang kedua, adanya kehidupan di bulan Ramadan. Artinya apa? Orang yang mengeluarkan zakat itu hidup di bulan Ramadan. Baik hidup di bulan Ramadan full dari awal bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan, ataupun hidupnya hanya sebentar saja, yang penting sudah memasuki bulan Ramadan. Di atas tadi sudah Ibu jelaskan. Misalnya bayi lahir di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadannya udah di akhir-akhir, bahkan udah malam takbiran, itu tetap dikeluarkan zakat karena berarti dia mengalami hidup di bulan Ramadan. Atau orang yang meninggal di tanggal 1 Ramadan, walaupun meninggalnya di awal bulan Ramadan, dia tetap wajib mengeluarkan zakat karena dia sudah mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mampu membayar zakat. Jadi muzaki itu, orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang mampu membayar zakat. Dia punya rezeki, punya bahan makanan pokok yang lebih dalam artian tidak hanya cukup untuk dia makan pada hari itu, tapi dia punya persediaan lebih untuk bisa mengeluarkan zakat. Tapi kalau orangnya tidak mampu, untuk makan aja susah, untuk makan aja kurang, atau ada makanan tapi hanya cukup untuk dia makan, kalau dia bayarkan zakat dia akan kelaparan, itu nggak wajib membayar zakat. Bahkan orang yang kekurangan itu justru dia menjadi mustahik atau menjadi golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang sudah Ibu jelaskan tadi itu terkait dengan penjelasan zakat fitrah yang di bulan Ramadan ini kita wajib mengeluarkannya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Yang pertama, pengertian zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat dengan kadar dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian zakat mal. Jadi ingat ya bedanya. Kalau zakat fitrah untuk membersihkan diri atau membersihkan jiwa, tapi kalau zakat mal untuk membersihkan harta yang kita miliki supaya tidak tercampur dengan hak orang lain. Selanjutnya, syarat muzaki, syarat orang yang mengeluarkan zakat mal. Yang pertama, orang tersebut pastinya beragama Islam. Kalau orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang merdeka, artinya bukan budak. Yang ketiga, harta milik sempurna. Maksudnya adalah harta milik sempurna ini yang dizakatkan itu memang harta yang betul-betul milik pribadi, bukan karena harta pinjaman atau harta boleh ngutang atau misalnya dititipin oleh orang lain, tapi memang harta yang dimiliki oleh orang tersebut dan hartanya sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, hartanya sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah kadar harta yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut sudah wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat mal itu ada ketentuan batasan harta yang dimilikinya udah sampai berapa. Kalau sudah sampai nisabnya, kadar hartanya, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima adalah haul atau sudah 1 tahun dimiliki. Jadi mengeluarkan zakat mal itu setahun sekali. Tapi nggak harus dikeluarkan di bulan Ramadan, boleh di luar bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah itu ditentukan waktunya
dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal boleh di waktu itu, yang penting sudah mencapai 1 tahun dimiliki harta yang mau dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta apa saja sih yang wajib dizakatkan? Kalau menurut buku fikih klasik, harta yang wajib dizakatkan itu 5, yaitu pertama emas atau perak, yang kedua perniagaan atau hasil berdagang, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat yang ketiga hasil peternakan, yang keempat hasil pertanian, yang kelima harta temuan atau harta rikaz. Tapi semakin kesini profesi orang itu bermacam-macam, dalam mencari rezeki itu banyak berkembang, punya profesi yang macam-macam, yang justru kadang penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan orang bertani, dari penghasilan orang berternak. Maka ada kesepakatan para ulama, hasil dari ijtima ulama, ada yang namanya zakat profesi. Orang yang punya profesi tertentu, apabila penghasilannya sudah mencapai nisab, maka dia pun wajib mengeluarkan zakat, walaupun tidak termasuk ke dalam kategori yang 5 yang di atas. Misalnya seorang dokter yang gajinya sebulan aja sudah puluhan juta, jika dikalikan setahun justru jauh lebih besar. Atau seorang arsitek, atau seorang pilot misalnya, atau seorang guru sekalipun, kalau hartanya sudah mencapai nisab, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian nisab zakatnya berapa? Sudah mencapai berapa dia wajib mengeluarkan zakat? Nah, kalau emas nisabnya, sebagian ulama mengatakan nisab zakat itu 93,6 gram. Atau sebagian ulama lagi mengatakan 85 gram. Artinya, kalau seorang memiliki emas yang disimpan sebagai investasi sudah mencapai 93,6 gram, berarti dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Atau kalau mau mengikuti sebagian ulama yang berpendapat kalau sudah mencapai 85 gram berarti sudah mencapai nisab, maka dia memiliki emas yang disimpan atau diinvestasikan 85 gram, itu pun sudah wajib mengeluarkan zakat. Lalu berapa zakatnya? Kadar zakatnya berapa? Kadar zakatnya yaitu 2,5% dari emas yang dimiliki. Atau kalau dia punya perak, nisabnya yaitu 621 gram. Karena perak itu kan harganya lebih murah, maka gramnya juga lebih besar. Lalu kalau hasil pertanian itu nisabnya 750 kg setiap, ini dikeluarkan nggak menunggu 1 tahun kalau hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu dikeluarkannya setiap habis panen. Jadi setiap habis panen ditimbang hasil panennya, kalau sudah mencapai 750 kg maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Lalu kadar zakatnya berapa? Nah, ini ada 2 macam. Kalau seorang petani misalnya mengairi sawahnya dengan air tanpa biaya, dengan air tada hujan atau air irigasi yang tidak mengeluarkan biaya, maka kadar zakatnya 10%. Kalau dia dapat 750 berarti 10% dari 750 kg, yaitu 75 kg. Tapi kalau untuk mengairi sawahnya dia menggunakan biaya, mungkin dengan pengairannya dengan air sanyo atau air pump atau air apa aja yang mengeluarkan biaya, maka kadar zakatnya hanya 5% saja, setengahnya. Jadi ingat ya, kalau kadar zakat pertanian, kalau mengairi dengan biaya 10% zakatnya, kalau tanpa biaya 5% zakatnya. Itu ada perbedaan.
Kalau hasil perniagaan atau hasil berdagang, zakatnya itu kadar zakatnya itu disamakan dengan kadar zakat emas. Lalu hasil temuan atau harta rikaz. Harta rikaz atau harta temuan itu tidak pakai nisab. Artinya nggak menunggu nemu uang berapa nih atau nemu harta berapa nih wajib zakat, enggak. Seberapapun kita mendapat barang berharga, berapapun jumlahnya itu harus dizakatkan, dan zakatnya paling besar yaitu 20% dari yang kita temukan. Karena apa? Karena kita tanpa usaha, rezeki nomplok, tiba-tiba dapat. Kamu misalnya lagi jalan, dapat uang 10.000, maka wajib kamu keluarkan zakatnya 2.000 rupiah. Karena apa? Karena zakatnya 20%. 20% dari 10.000 adalah 2.000 rupiah, dan yang 2.000 rupiah itu berarti bukan hak kamu, harus kamu keluarkan. Kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu kadar zakat harta rikaz. Kemudian kalau profesi, ini sebagian ulama mengatakan bahwa semuanya mengacu ke zakat emas, baik itu nisabnya maupun kadar zakatnya atau cara pengeluarannya setahun sekali. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa untuk zakat profesi, karena ini hasil ijtima ulama internasional, bukan ulama Indonesia aja, ada juga yang mengatakan bahwa kadar zakat profesi itu mengacu kepada pertanian. Cara pengeluarannya yaitu dikeluarkan setiap habis gajian sebulan sekali, itu kalau mengacu kepada pertanian. Tapi kalau mengacu kepada pertanian secara keseluruhan, maka kadar zakatnya juga harus 10% atau 5%. Tapi ada juga yang menggabungkan antara emas dengan pertanian. Cara mengeluarkannya ngikutin pertanian setiap bulan, karena pertanian kan setiap panen. Kemudian cara kadarnya mengikuti emas, yaitu 2,5%. Makanya terserah, ini tinggal milih mau ngikuti yang mana, karena semua juga hasil ijtima ulama. Selanjutnya, tadi di awal Ibu sering menyebut-nyebut istilah mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, yang termasuk dalam golongan mustahik itu ada 8 orang. Nah, berikut akan Ibu bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk lil fuqara, untuk yang pertama orang fakir, wal masakin, yang kedua orang miskin, wal amilin, yang ketiga yaitu amil zakat. Yang berikutnya wal muallafat, yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Qulubuhum, yang Allah lemah lembutkan hatinya sehingga dia bisa memeluk agama Islam. Wafir rikob, dan rikob. Rikob itu adalah memerdekakan budak. Wal ghorimin, ghorim. Yang berikutnya adalah ghorim. Ghorim itu adalah orang-orang yang terlilit hutang, dan dia berhutang bukan untuk perbuatan maksiat, bukan untuk beli minum-minuman keras, bukan untuk berzudi, atau bukan untuk yang lain-lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia terlilit hutang karena memang terpaksa keadaan sehingga dia harus berhutang. Misalnya ada anggota keluarganya yang sakit, yang harus berobat tapi nggak punya duit, dia minjam hutang, kemudian sulit untuk membayar karena setelah sakit dia belum bekerja. Nah, ini bisa sebagai golongan orang yang menerima zakat. Atau di sini selain ghorim, wa fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wabni sabil, ibnu sabil,
Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tapi dia tidak punya bekal atau kehabisan bekal di jalan. Nah, orang ini juga berhak menerima zakat. Nah, tadi di atas yang pertama itu lil fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Apa sih bedanya antara fakir dan miskin? Nah, ada perbedaan. Kalau orang fakir tidak punya pekerjaan sama sekali, dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak punya pekerjaan sama sekali, tentunya nggak punya duit dong buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya orang fakir. Tapi kalau orang miskin, dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu bedanya antara fakir dengan miskin. Makanya dalam ayat ini dibedakan ya anak-anak. Sudah jelas? Yang tergolong mustahik itu ada 8 golongan. Ibu ulangi, dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan yang pertama orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil zakat, keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kelima riqab, memerdekakan budak, keenam gharim, orang yang terlilit hutang, ketujuh fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang jadi musafir, dia kehabisan bekal. Dan yatim atau piatu tidak termasuk di sini. Kenapa yatim dan piatu tidak disebutkan di sini? Karena ada yatim atau piatu yang mampu. Tapi kalau yatim dan piatu termasuk golongan fuqara atau masakin, termasuk golongan orang fakir atau miskin, udah yatim juga dia termasuk orang fakir atau miskin, maka dia berhak untuk menerima zakat. Terakhir, tentang materi zakat ini Ibu akan menyampaikan tentang hikmah atau manfaat zakat, baik bagi orang yang mengeluarkan atau menzaki maupun bagi orang lain yang menerimanya. Nah, zakat ini beda dengan puasa. Kalau puasa itu hanya hubungan kita kepada Allah, tapi kalau zakat itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, juga hablum minannas, hubungan kita juga kepada sesama manusia. Manfaat atau hikmah zakat, yang pertama, untuk yang mengeluarkan atau menzaki ini sebagai ungkapan rasa syukur atau terima kasih yang luar biasa atas nikmat yang Allah berikan. Allah sudah berikan nikmat berupa harta yang berlebih, harta yang cukup, bukan cuma cukup tapi berlebih. Maka sebagai tanda syukurnya adalah kita keluarkan sebagian kecil dari harta kita. Bahkan itu kalau kita tidak keluarkan, maka berarti kita mengambil hak orang lain. Makanya pada masa zaman Khalifah Abu Bakar, ketika banyak orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat sepeninggal Rasulullah, maka Abu Bakar memerangi orang tersebut supaya mengeluarkan zakat. Karena jelas perintahnya dalam surat At-Taubah ayat 103 yang di atas Ibu bacakan, huzmin amwalihim, disuruh ambil zakat. Jadi bukan cuma diingatkan, udah diingatkan masih nggak mau, masih ngeyel, merasa hartanya adalah milik sendiri, maka oleh Abu Bakar diperangi supaya dia membayar zakat. Dan biasanya kalau kita nggak mau membayar zakat, Allah akan mengambil nikmat yang Allah berikan. Seperti cerita Qorun, kalian pasti sudah tahu sendiri cerita Qorun, bagaimana kikirnya Qorun. Sudah dari dia tidak mampu memohon kepada Allah supaya diberikan harta, setelah dia kaya raya, dia kikir, bahkan zakat pun dia nggak mau keluarkan. Maka Allah menegurnya dengan apa? Ditenggelamkan semua hartanya. Dengan cara apa? Di daerah tempat dia tinggal, Allah gerakan bumi menjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, bahkan terjadi likuifaksi yang menenggelamkan semua hartanya Qorun. Itulah cara Allah
bagi orang-orang yang kufur nikmat, bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban yang harusnya dilaksanakan. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kenapa bisa mengurangi kesenjangan sosial? Karena yang kaya bisa membantu yang kurang mampu dengan cara memberikan zakat kepadanya, sehingga orang yang kurang mampu kebutuhannya bisa terpenuhi, sehingga akan terjadi hubungan sosial yang bagus antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian yang ketiga, zakat itu bisa mensucikan diri dan juga mensucikan harta, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Atau bahasanya, bahasa fikihnya tazkiyah. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Selanjutnya adalah sebagai alat pembersih harta dan mengikis sifat-sifat tamak. Hikmah yang keenam adalah menolong atau membantu, membina orang-orang atau kaum du'afa. Menolong, membantu, dan membina kaum du'afa. Dengan zakat kita bisa menolong kaum du'afa. Dengan zakat kita bisa membina kaum du'afa. Dengan zakat kita juga bisa membantu mereka. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Tadi di atas sudah bilang, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dengan miskin. Dengan mengeluarkannya zakat, yang kaya dengan ikhlas mengeluarkan zakat, yang kurang mampu terbantu, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, harmonis, tali silaturahim terjalin dengan baik, kemudian hidupnya akan damai, tentram. Karena apa? Karena yang kurang mampu dengan diberikan zakat, dia mendoakan orang yang kaya. Yang kaya memberikan hartanya, yang kurang mampu memberikan doanya. Jadi ikatan batin atau ikatan tali silaturahim, terciptanya ukhuwah Islamiyah. Kalau memang ini benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai perintah Allah, dilakukan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, insya Allah tatanan kehidupan bermasyarakat yang rukun, sejahtera, damai, harmonis, insya Allah akan terwujud. Makanya anak-anakku sekalian, kewajiban apapun atau perintah apapun, baik itu sholat, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, jika memang kita ikuti, kita jalankan dengan baik, dengan ikhlas karena Allah, bukan hanya mengunjungkan diri kita sendiri, bukan hanya kita mendapatkan kecintaan Allah, tapi juga insya Allah akan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Karena apapun yang Allah perintahkan, jika kita jalankan, pasti akan menimbulkan manfaat buat diri sendiri dan orang banyak. Dan kalau kita tidak kerjakan perintah Allah, perintah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak kerjakan, maka akan selalu mendatangkan mudorot buat diri kita maupun mudorot buat orang banyak. Nah, untuk materi zakat hari ini mungkin sudah Ibu jelaskan di atas. Nanti kalau ada pertanyaan tolong dijawab segera dan dikirim. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi Ibu berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, walaupun dalam situasi kondisi yang kurang kondusif, karena sekarang di negara kita, bahkan di negara lain pun sedang terjangkit COVID-19 atau coronavirus. Tapi mudah-mudahan Allah melindungi kita, Allah senantiasa beri kita kesehatan. Jika memang
sekali lagi Ibu pesan, jika memang tidak bisa menjalankan ibadah di masjid, misalnya ibadah tarawih dan lain sebagainya, jika memang terpaksa kita berada di wilayah zona merah, maka kita bisa melakukannya di rumah, baik sholat tarawih atau yang lain-lainnya. Yang biasa sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, sekarang dilaksanakan di rumah. Insya Allah, Allah maha mengetahui, Allah yang memberikan pahala, insya Allah tidak mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita. Di akhir, Ibu mohon maaf jika penyampaian Ibu kurang jelas. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa dipahami. Dan Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.